Indonesia punya segudang pelukis hebat. Raden Saleh, Affandi, dan Basuki Abdullah diantaranya. Para maestro lukis yang namanya berkibar di sekujur dunia. Lukisan Affandi yang beraliran surrealis atau abstrak begitu diburu kolektor. Pun lukisan Basuki Abdullah yang naturalis dihargai mahal di Balai Lelang Kondang, Christie, dan Sotheby's. Aliran-aliran baru dalam seni lukis bermunculan. Satu di antaranya, lukisan multidimensi, atau sering disebut lukisan 4 sisi. Gaya lukis macam begini terbilang baru dalam jagat seni lukis. Adalah Zulfatah yang mempopulerkan gaya ini. Lantaran dinilai unik, pecinta lukisan kepincut ingin memilikinya. Gerangan di mana keunikannya? Lukisan Zulfatah bisa dibolak-balik. Jika dipandang dari masing-masing 4 sisi kanvas, memuat guratan gambar yang berbeda. Dari atas, bawah, sisi kiri, sisi kanan. Karya-karya saya ini sebenarnya merupakan aliran, ya kalau saya katakan masih baru, karena dia foresight multidimension, ya. Dimana dalam karya saya ini, saya lihat banyak, saya sudah melihat lukisan dari luar, dari mana-mana, tidak ada yang model seperti ini. Oleh sebab itu saya hanya untuk meramaikan hasanah seni lukis di Indonesia ini. Bagi pelukis yang memperhatikan detail, pasti butuh waktu berminggu-minggu untuk membuat satu lukisan. Tak dengan Zulfatah, si pelukis 4 sisi cuma perlu 1 jam saja untuk merampungkan satu lukisan. Cepat sekali memang. Karena dia begitu selesai. Mungkin nggak itu, mungkin bisa 1 jam atau setengah jam aja udah selesai lah mas gitu. Ya kita pun juga bilang udah belum itu, udah gitu. Nah itu diam aja, nanti begitu kering nanti timbul ada ini baru dia cerita ini gitu. Ya memang karena bukan naturalis ya, jadi gambarnya begitu, tapi nanti dari situ bisa dibaca gitu. Dulu sih naturalis ya bapak ya. Nah itu model sederhana, lama-lama kok berkembang jadi begini gitu. Justru malah kalau saya lihat bisa 4 sisi ya, tanpa 4 sisi itu saya nggak ngerti model apa itu mas, jadi aku nggak ngerti ya. Tapi ya begini ceritanya gitu. Lukisan-lukisan karya Zulfatah bukan cuma kaya warna dan goresan, tapi ada dimensi dunia lain yang menguar dari lukisannya. Adakah benar ada gaib di lukisan Zulfatah? Saya kebetulan punya feeling juga, rasanya saya kalau lagi bapak ngelukis, saya kok rasa rumah ini penuh, ada energi yang penuh gitu. Saya tidak tahu apakah itu karena dari bapak berdoa, jadi itu Allah ya kasih sesuatu, di situ pembantu itu, jadi isinya itu makanya jadi macam-macam itu. Jadi saya lihat memang ada sisi yang kegaibannya itu yang nggak ada, tapi positif ya, karena dia berdoa ya gitu ya, gitu. Pernah suatu ketika dulu waktu kami dinas di Akpol, kan suami kan polisi ya, di Akpol. Itu suatu ketika ada seorang kakak lifting itu pesan lukisan Gajah Mada, Yang kita tahu kan Gajah Mada ya ngantung kan modelnya begitu ya.
Tapi waktu itu Bapak buatnya bagus, jadi ganteng gitu ya. Nah, malam-malam saya komentari, kok bagus nih lukisannya gitu kan. Dari itu saya tidur. Saya tidur itu saya dengar ada suara, ada orang ketawa gitu. Saya tahu siapa yang ketawa, nggak ada ketawa. Ya saya nggak tahu ya apa, atau mungkin nggak ada padanya yang sebenarnya itu. Tahu karena dalam lukisan jadi bagus gitu. Kalau masalah goib atau tidaknya tergantung dari segi pandangnya gitu ya. Jadi ada yang memandang seperti hantu, seperti tengkorak dan sebagainya. Ini tergantung dari segi pandangnya. Kalau menurut saya ya seperti ini lukisannya. Jadi antara korset itu tadi, pandang dari bawah, seperti orang bersujud misalnya. Kita pandang dari samping, seperti macan misalnya, jadi seperti itu. Emang sih dia mungkin menitipkan pesan-pesan dari unsur yang aneh-aneh lah, yang orang biasa mungkin nggak ngerti ya. Itu hanya orang yang pintar yang bisa ngertiin, mungkin unsur gaibnya ada sih kayaknya. Bapak kalau tiap mau lukis tidak pernah ada konsep ya. Tapi yang saya tahu Bapak tiap mau melukis itu berdoa. Ya, dia punya niat untuk membuat sesuatu yang bisa disampaikan. Mungkin ya maksudnya karena dia pelukis, jadi itu yang disampaikan lewat lukisan gitu. Sesiapa pelukis pastilah bakal mencari dan menemu gaya khasnya sendiri. Dari situ, orang ramai boleh mencirikan karyanya. Dunia pun lantas menasbihkan Raden Saleh, Afandi maupun Basuki Abdullah sebagai maestro seni lukis dengan otentisitas gaya masing-masing. Perjalanan seorang pelukis menemukan gaya memulas kanvas ditentukan rupa-rupa faktor. Pengalaman spiritual si pelukis diantaranya. Zulfatah, si pelukis 4 sisi, memulaskan cat ke kanvas tanpa kuas. Jari-jarinya yang belepotan cat yang langsung menari-nari. Bapak kalau tiap mau lukis tidak pernah ada konsep ya. Tapi yang saya tahu Bapak tiap mau melukis itu berdoa. Ya, dia punya niat untuk membuat sesuatu yang bisa disampaikan. Mungkin ya maksudnya karena dia pelukis, jadi itu yang disampaikan lewat lukisan gitu. Yang saya tangkap karena saya juga istrinya ya. Jadi saya lihat kalau Bapak lah melukis itu malam. Jadi kalau malam itu dia diam di sini, nanti tiba-tiba dibuat coretan. Pertama pakai kuas, Mas. Bapak pakai kuas. Awalnya pakai kuas ya. Tapi Bapak kan senang sekali dengan itu Basuki Abdullah sama Afandi. Jadi itu dari otodidak ya, ada belajarnya, dilihat-lihat karena ada bukunya. Karena dulu mungkin mertua saya dari bapak kandungnya Bapak itu dulu pengen melukis tapi belum sempat gitu. Jadi ada buku-buku yang lama itu dilihat-lihat. Nah, mulai dari situ Bapak eksperimen lah. Jadi dia buat lukisan lewat dengan tangan, jari-jari tangan. Ya, sekarang justru malah kalau saya lihat hasilnya lebih hidup gitu dengan jari tangan itu. Itu mulai tahun 87 itu mulai pakai tangan itu. 87 udah mulai pakai tangan itu. Karena waktu itu mungkin dilihat dengan lukisan-lukisan yang pakai kuas, hasilnya menurut dia kurang tajam gitu. Kan sudah dulu zaman dulu kayak misalnya kayak ombak lah. Tapi kok kayaknya begitu-begitu aja, kurang ada sesuatu yang gregetnya kurang. Jadi setelah dia pakai tangan jauh lebih hidup gitu ya. Selama ini saya lihat-lihat kayak nggak ada ya yang sampai foresight itu ya. Ya biasa kalau memang dia lukis-lukis itu ya paling dia kasih lihat udah selesai ya. Ya abstrak ataupun apa lah ya gitu ya. Cuman ini saya juga agak lain gitu. Ya karena setelah dilihat-lihat kok begini, oh iya juga iya gitu. Memang agak ini saya lihat jarang gitu. Mungkin jarang nggak ada itu nggak ada, bukan jarang ya gitu ya.
Kalau yang jadi luar biasa itu kan kok bisa tuh hanya sekedar goles-goles gitu doang jadinya seperti ini, goles-goles gitu doang jadinya seperti ini. Jadi itu yang bikin nilai seninya yang apalagi ini belum pernah ada kan di Indonesia kan, bahkan dunia belum pernah ada. Lukisan yang bernilai tinggi kan lukisan yang punya makna, jadi makna artinya gitu. Jadi alasannya mereka kan ya antara pelukis itu dengan yang pembelinya. Iya, jadi bersifatnya dia mempunyai 4 dimensi. Nah ini lukisan ini sangat luar biasa sekali. Jarang orang yang bisa melukis dengan gaya pakai tangan, dengan abstraknya begitu. Jadi dilihat dari dimensi pertama itu ceritanya lain lagi, kedua, ketiga, dan keempat ceritanya berbeda-beda gitu. Ada seorang laki-laki yang memukul gendang yang kelihatan jelas tadi ya. Terus juga ada naganya juga. Ntar ke dimensi 2 ntar kelihatan ada ini apa penari Cina ya, dengan naganya lagi tapi dengan ada burung. Terus ada lagi naganya kelihatan lagi dengan ayam gitu. Terus ada lagi kelihatan pohon besar. Terus ya ada inilah, ada penunggunya gitu. Cara-cara ngelukis kan diajarin papa ya sama, jadi nggak ada bedanya sih. Terus lukisan papa juga bisa dibolak-balik gitu, punya saya juga bisa dilihatnya dari 4 sisi gitu. Pelukis Zulfatah memproduksi karya seni lukisan multidimensi. 4 gambar berbeda dilihat dari 4 sisinya. Soal ada saja yang melihat di lukisan Zulfatah ada unsur gaib, itu perkara lain. Bakat seni Zulfatah turun ke putra bungsunya, Tengku Muhammad Zaki. Gaya mendiang bapaknya saat melukis yang seperti seenaknya menarikan jari belepotan cat ke kanvas memikat Zaki. Mungkin SMP waktu ngeliat papa ngelukis gitu, terus diajakin ya, terus habis itu nyoba aja gitu. Awalnya sih kan masih takut salah gitu, tapi kata papa udah nggak apa-apa, ini aja ikutin aja, bantuin papa gitu, akhirnya bisa juga sih. Kayaknya seru aja gitu kan, kayak main-main cat gitu. Kalau orang lain kan ngecat ngelukis kan kayak mesti ada gimana gitu kan. Kalau papa tuh kayak suka-suka aja gitu kan, pakai tangan, kayak main-main lah gitu. Sekarang kayak udah jarang gitu, soalnya lagi fokus mau ujian dulu kan. Mungkin setelah itu baru dilanjutin lagi. Nah, selama itu udah pernah menghasilkan beberapa lukisan? Mungkin baru 2 kayaknya. Tapi 2 itu udah laku semua. Oh, gitu. Bangga juga sih. Pun dari seorang Zaki muncul lukisan multidimensi. Lukisan 4 sisi seperti juga lukisan mendiang bapaknya. Bahkan ritual yang dilakoni sang bapak sebelum melukis pun ditiru Zaki. Cara-cara ngelukis kan diajarin papa ya sama, jadi nggak ada bedanya sih. Terus lukisan papa juga bisa dibolak-balik gitu, punya saya juga bisa dilihatnya dari 4 sisi gitu.
Jadi kata papa kalau melukis katanya mesti berdoa dulu, minta sama Tuhan gitu kan, mau melukis apa. Ya saya ikutin aja berdoa gitu. Awalnya kalau mau melukis belum tahu mau melukis apa kan. Ya cuma ngikutin aja tangannya di apa, akhirnya kita lihat lama-lama ada juga jadi gitu. Kalau biasanya udah jadi apa, biasanya kita perjelas lagi lukisannya gitu. Ya kita bisa ngeliat sendiri, mungkin tiap orang lihatnya beda-beda. Mungkin saya misalnya lihat kuda gitu, terus Mas juga bisa misalnya lihatnya ayam. Jadi lukisan ini tuh lihatnya mesti pakai imajinasi gitu. Jadi nggak semua orang lihatnya sama gitu. Lukisan multidimensi, penikmatnya bisa memandang 4 gambar berbeda dari 4 sisi kanvas. Pelukisnya berritual dulu sebelum menganiaya kanvas dengan jari tangan langsung berlumur cat. Hasilnya, lukisan yang bikin banyak orang bertakjub. Emang sih dia mungkin menitipkan pesan-pesan dari unsur yang aneh-aneh lah, yang orang biasa mungkin nggak ngerti ya. Itu hanya orang yang pintar yang bisa ngertiin, mungkin unsur gaibnya ada sih. Ada unsur gaib katanya. Anda setuju?